Ihdinas siratal mustaqim. Tahir Ibnu Asyur mengatakan bahwa yang dimohonkan dengan ucapan ihdina adalah segala apa yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan si pemohon. B. Arifin menyatakan bahwa siratal mustaqim artinya jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang membawa pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Katsir menyatakan bahwa siratal mustaqim ialah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga berarti kitab Allah, sebagaimana riwayat dari Ali radhiyallahu anh yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siratal mustaqim kitabullah." Juga berarti Islam sebagai agama Allah yang tidak akan diterima lainnya. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anh mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengadakan contoh perumpamaan suatu jalan yang lurus. Sedang di kanan kiri jalan ada pagar dan di pagar ada pintu-pintu terbuka. Pada tiap pintu ada tabir yang menutupi pintu. Dan di muka jalan ada suara berseru, "Hai manusia, masuklah ke jalan ini dan jangan berbelok." Dan di atas jalanan ada seruan. Maka bila ada orang yang akan membuka pintu diperingatkan, "Celaka Anda, jangan membuka. Sungguh jika Anda membuka, pasti akan masuk." Sirat itu ialah Islam, dan pagar itu batas-batas hukum Allah, dan pintu yang terbuka ialah yang diharamkan Allah. Sedangkan seruan di muka jalan itu ialah kitab Allah, dan seruan di atas sirat ialah seruan nasihat dalam kolbu tiap orang muslim. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai. Tujuan hadis tersebut meminta taufik hidayat, semoga tetap mengikuti apa yang diridhoi Allah, agar ia masuk golongan yang mendapat nikmat dari Allah, seperti para nabi, sidikin, syuhada, dan sholihin. Buya Hamka menyatakan bahwa perlengkapan menuju jalan yang lurus yang dimohonkan kepada Allah itu pertama al-irsyad, artinya agar dianugerahi kecerdikan dan kecerdasan, sehingga dapat membedakan yang salah dengan yang benar. Kedua, at-taufik, yaitu bersesuaian hendaknya dengan apa yang direncanakan Tuhan. Ketiga, al-ilham, diberi petunjuk supaya dapat mengatasi sesuatu yang sulit. Keempat, ad-dilalah, artinya ditunjuk dalil-dalil dan tanda-tanda di mana tempat yang berbahaya, di mana yang tidak boleh dilalui, dan sebagainya. Kita telah ditakdirkannya hidup di dunia ini. Melalui hidup di dunia ini, samalah artinya dengan melalui suatu jalan. Kita takut akan bahaya dan ingin selamat dalam perjalanan itu. Kadang-kadang disangka sudah jalan lurus itu yang ditempuh, padahal sudah terbelok kepada yang lain. Kita memohon agar Dia sendiri menunjuki kita jalan lurus itu, sehingga sampai dengan cepat kepada yang dituju. Jangan membuangkan waktu pada usia yang hanya sedikit dan terperosok ke jalan lain. Maka yang diminta ialah agar seluruh kepribadian kita yang mengandung akal, nafsu, syahwat, perasaan, kemauan terkumpul menjadi satu dalam petunjuk hidayah Tuhan. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan pengertian siratal mustaqim adalah meliputi hal-hal yang bisa mengantarkan individu kepada kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat, terdiri dari akidah, hukum, akhlak, syariat agama. Misalnya, ilmu yang membenarkan Allah, kenabian Muhammad, ilmu tentang keadaan alam semesta, ilmu kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat ini dapat dipahami dalam arti sebagai permohonan agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada si pemohon
melalui naluri, panca indera, akal, dan agama, kemampuan untuk menggapai jalan lurus itu. Sehingga siratal mustaqim tidak saja dirasakan di dalam naluri atau dilihat, dicium, didengar, dan diraba oleh panca indera, tetapi juga dibenarkan oleh akal, serta dari saat ke saat memperoleh bimbingan dan pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberi pula kemampuan untuk melaksanakannya. Memang, tidak jarang individu telah mengetahui petunjuk dan pesan agama, tetapi ada saja hambatan sehingga petunjuk atau pesan itu tidak dapat dilaksanakan. Boleh jadi karena kurangnya kemampuan. Pertolongan yang dibutuhkan itu bukan sekedar bimbingan yang hanya terbatas pada informasi, tetapi kemampuan melaksanakannya.